Halo rekan-rekan, selamat datang di Bincang Mania. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yang selalu dianggap kaku, tapi kita akan membawanya secara santai ya. Saya mulai dari perkenalan. Perkenalkan, nama saya Plia Yomi, Auditor Ahli Pertama, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Kita punya dua narasumber. Narasumber yang pertama dipersilakan. Saya Muhammad Farul Rozi, analis kebakaran ahli pertama dari Satuan Polisi Pamong Praja. Yang kedua, Baik, saya Filaris Utami Moko Agung, apoteker ahli pertama dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. kita akan masuk langsung ya di pertanyaan pertama, pertanyaan dasar yaitu wawasan kebangsaan yang akan dijawab menurut Kak Rosi. Ya. Wawasan kebangsaan adalah cara berpikir untuk mencintai tanah air yang berpedoman kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang diharapkan terciptanya kerukunan dan persatuan di antara bangsa-bangsa yang ada. Ya, dari pengertiannya Kak Rosi, saya tangkap nih, cinta tanah air. Saya ingin bertanya pada narasumber yang kedua, cinta tanah air itu menurut kakak seperti apa? Ya, baik Kak. Jadi menurut saya cinta tanah air itu adalah sikap bangga, peduli dan setia dan rela menjaga bangsa kita yang kita tinggali sekarang. Contohnya seperti menjaga dan melestarikan budaya Indonesia, yaitu dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu Kak. Terima kasih Kak Filam. Demikian pengertiannya. Dari pengertian tersebut saya tangkap nih tentang budaya juga bahasa masing-masing, bahasa daerah kita ya. Nah, saya ingin bertanya nih dari narasumber kita yang pertama, dia berasal dari Sumatera Barat. Kak Rosi boleh kasih tahu pengalamannya semenjak tinggal di Boroko? Ya, pengalaman yang pertama yang jelas itu bahasa. Ya. Karena orang Bolaang Mongondo Utara ini sangat suka sekali menggunakan bahasa daerahnya. Ketika saya ajak ngomong bahasa Indonesia, maka dia akan berbelit-belit. Dia bilang agak susah nih Rozi ngomong apa, saya nggak tahu gitu kan. Kemudian yang saya syukurinya di sini bahasanya masih boleh saya pahami, nggak beda jauh dengan bahasa Indonesia. Terutama bahasa Manado gitu kan, Ya. yang masih mudah dipahami bagi saya. Iya, terima kasih Kak Rosi. Untuk Kak Vila sendiri, Kak Vila dari Kota Mobagu, jadi Ya. boleh kasih pengalamannya? Kalau saya karena Kota Mobagu dengan Kabupaten Bolaang Mongondo Utara ini masih sama-sama berada di Sulawesi Utara, jadi bahasanya itu sebenarnya sama Kak, tapi logatnya ini yang berbeda. Jadi saya sebagai pendatang juga harus menyesuaikan dengan logat yang ada di sini. Terima kasih untuk Kak Rosi dan Kak Vila. Saya juga merasa bahwa di sini banyak bahasa yang dipakai, Iya. tapi dari bahasa tersebut kita bisa menjadi satu di sini. Iya, karena kita berbeda-beda kan tetap satu ya Kak. Satu, ya menurut Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya pertanyaan berikut nih, Kak Rosi sendiri selama tinggal di sini sudah nyaman atau belum? Sudah nyaman, nyaman. Walaupun berada jauh dari kampung halaman. Ya, seperti yang orang bilang, kita meninggalkan keluarga, dan di sini kita juga mendapatkan keluarga. Iya benar. Kak Vila, adakah kendala selama tinggal di sini? Kendala alhamdulillah tidak ya. Kalau saya sih tidak ada kendala Kak sejauh ini. Selama 11 bulan berada di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara sudah cukup boleh menyesuaikan dengan keadaan di sini. Iya. Ya, terima kasih Kak berdua. Jadi dengan adanya mereka bercerita ini, kita tangkap bahwa mereka sanggup beradaptasi, yaitu adaptif, di dalam lingkungan yang mereka baru saja datangi. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah di saat beradaptasi itu ada yang membuat kalian merasa dikucilkan atau tersisih? Boleh Kak Vila dulu yang menjawab, silakan. Kalau saya sendiri dikucilkan tidak Kak, cuman ada saja kesulitan yang mungkin dihadapi saat di lapangan, seperti penyesuaian bahasa itu, kemudian bertemu dengan orang-orang baru, tapi balik lagi kan kita harus mampu menyesuaikan dengan lingkungan baru,
menyesuaikan dengan bahasa yang baru, mungkin hanya logatnya saja, ya harus selalu disyukuri apapun yang terjadi, begitu Kak. Iya, terima kasih. Bagi saya dikucilkan tidak. Kalau dikucilkan itu mungkin kita bagi pandangan diri sendiri gitu kan. Tapi kalau bagi kita itu sangat jauh sekali. Justru itu boleh dikatakan hal yang menambah warna bagi saya. Betul. Salah satu contohnya iya, ketika orang berbicara, saya berusaha memahami apa yang dibicarakan orang ini dan itu akan menambah kosakata bagi saya sendiri. Iya. Dan yang paling lucunya ketika orang membuat lelucon atau ketawa dengan bahasa daerah gitu kan. Walaupun itu lucu tapi saya tidak tahu artinya. Orang ketawa saya diam. Iya ya, Iya. karena tidak mengerti Iya. kan, ada yang bahasa tidak dimengertinya. Oh iya. Boleh dikatakan terkucil sesaat. Tapi saya tidak mau terkucil, justru saya cari tahu, Bapak, Ibu ini artinya apa? Nah, kemudian baru saya ketawa. Boleh dikatakan delay orang bilang. Delay. Oh iya. Tertawa Delay. yang Tunggu ada translate dulu Tertunda. ya. Iya. Ketawa tunda. Iya. Terima kasih Kak berdua. Dari yang saya tangkap bahwa di sini tuh kekeluargaannya tinggi, ya kan? Kita biarpun asal dari mana saja, selama tinggal di sini tidak ada kendala juga karena disupport sama orang sekitar. ya. Iya. Kalau boleh saya tambahkan Iya, sedikit silakan. kali ya, dari penjelasan Kak Rozi tadi, di sini kan tadi Kak Rozi bilang bahwa orang-orang Kabupaten Bulawamuda Utara itu selalu menggunakan bahasa daerahnya. Iya. Sedangkan Kak Rozi kan sebagai pendatang tetap dengan bahasanya Kak Rozi juga, walaupun dengan menyesuaikan dengan orang-orang di sini. Nah, kalau yang saya tangkap berarti orang-orang di sini itu bangga dengan budaya yang mereka miliki, melestarikan bahasa daerah. Dengan Kak Rozi juga dengan budaya dari asal daerahnya Kak Rozi, tapi tidak lupa kalau kita ini berada dalam satu negara, satu bangsa, yaitu kita juga harus berbangga menggunakan bahasa Indonesia. Iya, benar. Kita biarpun di sini di Sulawesi Utara, tapi kita tetap tahu bahasa bakunya. Hanya Ya. saja karena kita melestarikan dengan sangat baik, jadi jarang digunakan. Ya, ya, kan? betul. Iya. Demikian bincang kita hari ini. Kita akan tutup. Kesimpulannya adalah biarpun kita dari berbagai macam budaya dan bahasa, tapi kita dipersatukan di Indonesia. Ya, betul. Kita harus lebih mencintai tanah air kita, apalagi budaya-budayanya, dan bisa perlu dilestarikan karena kita hidup di dunia modern Ya. yang pengaruh luar begitu banyak ya. Iya. Tapi kita harus berusaha tetap melestarikannya. Sekian dari kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bersama saya Lia. Saya Rozi. Dan saya Vila. Sampai jumpa. Bangga Bangga melayani melayani bangsa.